Buruh migran yang berasal dari Lampung, Indonesia. Bernama Suci sudah bekerja lebih dari 2 tahun. Suci pernah di Interminit dan sama sekali belum pernah mendapat majikan yang baik. Saya Suci, saya BMI asal dari Lampung. Job saya jaga bayi dan jaga anak. Pertama saya masuk majikan, saya diperlakukan seperti layaknya biasa. Tapi setelah 2 bulan dan seterusnya, saya diperlakukan tidak kurang baik lah. Pekerjakan melebihi jam kerja, makan saya pun tidak terjamin. Di majikan pertama saya tidak diberi makan dan juga saya tidak diberi tidur. Di sini agensi juga tidak berpihak kepada saya. Saya sakit pun saya harus bekerja. Dan akhirnya saya pergi ke dokter. Dokter mengatakan kepada majikan saya suruh memberi waktu istirahat. Ternyata majikan saya tidak memberi waktu istirahat. Setelah pulang ke dokter, saya pun harus bekerja seperti biasa, ngelap plafon, angkat spring bed. Sedangkan makan saya tidak cukup. Setelah itu saya 7 bulan finish potongan saya di Interminit, dipulangkan ke agen, dan di situ saya mendapatkan majikan lagi jaga nenek. Setelah saya finish potongan lagi di Interminit lagi, dan saya pun cari majikan baru lagi. Menunggu lamanya sampai kurang lebih 3 bulan di agensi, hanya diberi makan, disuruh antar jemput TKW yang baru datang ke Hong Kong tanpa diberi gaji. Setelah itu saya masuk lagi ke majikan di Lamtin. Harus memasak untuk anak-anaknya juga. Sampai setiap hari karena saya ingin bekerja dan saya ingin mendapat predikat finish kontrak, saya kuat-kuatin sampai finish kontrak. Suci sering diajak bertengkar dengan majikannya. Bekerja tidak benar, dituduh mencuri, bahkan itu. 我有事我唔會放過你，會死我啦！你梗係走得啦，攞咗人錢，攞咗人嘢啦嘛，攞咗我啲金啊，俾翻你啊！我咁多金你嚟做我就冇做，即係同我出街你就攞我嘢，你做翻你都話我喺邊度？你仲會擺喺呢度啊？你梗係賣㗎啦！ 點解要攞我啲嘢啫？死我！ Diusir-usir karena saya dituduh mencuri. Saya harus kuat karena keluarga saya di rumah masih membutuhkan saya. Berusaha kuat sampai nanti saya berhasil. Kali saya menginginkan makanan sesuatu yang menurut saya ingin saya makan, saya harus beli sendiri. Itu pun kalau ketahuan sama nenek, dia berpikir kalau saya makan sesuatu yang saya makan itu dari uang belanja mereka. Padahal itu dari uang belanja saya sendiri. Saya berharap keluarga saya dapat tercukupi di rumah, tidak kekurangan makan karena untuk bisa dibilang saya tulang punggung keluarga karena orang tua saya sudah tua-tua, sudah tidak bisa bekerja lagi. Dan satu, saya juga memiliki anak yang berkebutuhan khusus dan dia juga membutuhkan biaya khusus. Saya berharap semoga saya bisa dapat menyisihkan rezeki untuk masa depan keluarga saya dan anak saya. Suci adalah seorang janda yang mempunyai 2 anak laki-laki, berumur 12 tahun dan 8 tahun.
Salah satu anak dari Suci divonis sakit syaraf kering sejak berumur 27 hari yang disebabkan oleh demam terlalu tinggi. Berharap bisa mendapat majikan yang lebih baik, yang lebih bisa memperlakukan kita sebagai manusia lah sejelasnya. Di sini saya juga ingin bercita-cita karena dulu saya tidak punya rumah, saya ingin membuat rumah buat keluarga saya supaya kalau hujan mereka tidak kejatuhan air hujan. Lain halnya dengan kondisi kerja Suci, Surati, buruh migran berusia 33 tahun yang berasal dari Indonesia, Blitar, Jawa Timur, mengalami kekerasan fisik saat pertama kali tiba di Hong Kong. Pertama kali masuk Hong Kong itu bulan 11 tanggal 6 2012. Dapat majikan itu menjaga anak. Itu waktu itu masih TK ke sini. Terus dia itu waktu itu masih baik-baik saja, cuma ngeroweng karena kan tidak bisa bahasa, karena kan belum bisa bahasa banget tau Kak waktu itu ke sini. Jadi dia itu kadang ya nesu-nesu karena aku tidak bisa memahami apa yang dikatakan dia. Jadi saya selalu telepon agent untuk menerjemahkan. Terus waktu itu masih cuma cerewet, belum sampai memukul. Terus itu mau masuk kontrak kedua itu dia baru mulai tangannya itu nyubit. Berarti gitu-gitu. kamu di situ kerja sampai 2 tahun lebih gitu ya? Iya. Iya 2 tahun lebih. Pokoknya Satu majikan. parah-parahnya itu masuk kontrak kedua itu. Itu terus pertengahan kontrak kedua itu nyubit, mukul, nendang, nampar gitu. Tahun 4 bulanan waktu itu. Terus sampai 2017 bulan 9 itu loh terusan yang terakhir itu kemarin itu namparnya, nyibitnya. Terus? Waktu itu mata saya itu biru memar. Wow. Terus sama kaki saya kan juga ditendang itu memar. Dia marah, dia itu nyubit, terus nampar gitu, terus mukul, terus sama mulutnya itu luar banget, ngata-ngatain gitu loh terusan. Terus yang paling parah itu kemarin itu yang aku lari dari rumah dia itu ya ditonjok. Iya gini cak kan waktu itu nutup pintu aku balik gini langsung ditampani tonjokan loh tak gitu. Ya nggak tahu sampai berapa kan dia ngumpulnya gini terus aku gini. Dan terus gini maksudnya kan bisa saja meleset toh Kak. Masa aku ya pengen Kak. Aku sudah gini. Lah gini tapi jatuh terus gini-gini loh. Otomatis kan ya mesti meleset Kak. Masuk sampean nutuk uang terus lek wis kejotosan kan ya ditonjok kayak itu pakai kocang hai loh si An. Itu sepatu pakai hak tinggi loh. sepatu hak tinggi mukul kamu. Ini anunya yang jijik aku itu yang waktu lepang. Kamu juga ditendang pas dia Masih. juga memakai hak tinggi. Iya. Anaknya itu manggil dia mami itu baru berhenti loh Kak. Pengalaman yang sangat sampai di shelter itu selama 1 bulan penuh itu masih Takut. ngimpi ya, takut ngimpi terus namanya memori baratnya itu nggak bisa lupa. Mas yo sudah selesai sudah bangkit dari itu tapi memorinya itu masih ada di kepala itu masih ada. Pertama kali di Hong Kong, belum pernah pengalaman kerja, terus HP nggak punya, HP itu punya dia, punya bosku cuma dia itu boleh nelpon itu cuma dia saja, tidak boleh keluarga aku nggak boleh ditelepon. Tangga sebelah aku itu yang ngasih anak nomor organisasi itu nyaranin aku untuk kabur gitu. Takut toh Kak. Cuma nangis lah bisa aku terus jadi kalau aku mau kabur mau kemana kesini kan bukan Indonesia kan Hong Kong jadi kalau kabur kan majikan nanti ngelaporin aku kabur masuk penjara aku juga tidak bisa pulang gitu loh jadi kan susah mana pikirannya itu mana intinya takut gitu akhirnya aku nekat lapor ke polisi itu waktu itu juga nangis lah kan ya sedih. Waktu itu kan kamu ditendang,
toko kan membekas membiru gitu ya, Sur. Apa respon majikanmu ketika melihat itu? Gak peduli. Suaminya tuh lo ngelihat juga, katanya Juga tidak peduli. iya, katanya kamu tuh jangan mukul-mukul pembantumu lah, kamu lama-lama masuk penjara, digituin loh sama suaminya. Tapi suaminya nggak bisa ngapa-ngapain ya? Enggak, suaminya cuma diam saja, cuma ngomong gitu tok. Yo wes. Takut nggak ketika bertemu dengan majikan barumu? Waktu itu pertama kaliku ya rodok-rodok setengah rejek gitu ya Kak. Takut lah, mungkin nanti apa terjadi gini. Tetapi aku panggah kuat semangat karena aku kesini itu ya juga prosesnya lama kan, di PT juga. Jadi aku ya semangat lah dilakoni ya begitu. Bagaimana mission membantumu? Waktu itu aku juga yo kayak orang gimana ya, linglung, yo kayak yo takut itu pasti kan, bukan cuma Indonesia saja. Berarti di sana tidak terjadi pada diri kamu sendiri, tapi masih banyak teman-teman yang mengalami hal yang sama. Gitu. Iya, ternyata juga banyak gitu loh. Ya kekerasan juga ada, pelecehan, terus sama apa? Interminit, tidak dikasih hak-hak. Terus sama dituduh mencuri. Terima kasih untuk yang membantu saya atas kasus kekerasan saya. Betunhos yang membantu untuk saya di tempat tinggal. Terus Mission juga yang membantu menyelesaikan kasus-kasus saya, dan semua organisasi seperti JBMI, Ibu juga membantu saya dan mendukung saya sampai kasus saya selesai. Itu perjuangan yang sangat tidak bisa dirasakan ya. Tidak bisa diucapkan. Iya, tidak bisa diucapkan. Semoga ini tidak terjadi ke teman-teman yang lain, dan ini adalah pengalaman yang sangat miris karena selain itu trauma yang terjadi pada Surati itu terjadi sampai sekarang. Saya mantan buruh migran dari Hong Kong. Saya bekerja di Hong Kong 2 tahun 1 bulan dengan 2 kali majikan. Jadi saya dapat perlakuan yang tidak manusiawi, memberikan arahan itu dengan cara membentak, memaki-maki, bahkan tidak sungkan untuk melemparkan alat-alat dapur ke muka saya, dan itu terjadi. Bahkan menyonyor kepala saya ya bahasanya itu, terus mendorong pundak saya, menjorok gitu kan, banyak hal lagi. Dan jujur 3 bulan bekerja di sana saya sangat frustasi, tiap hari nangis karena memang perlakuannya tidak manusiawi. Selain itu saya mendapatkan makanan tidak layak gitu kan. Lalu saya tidur di bawah lantai, di mana perjanjiannya di kontrak kerja adalah saya tidur share sama anak-anak, tapi saya ternyata tidur di depan pintu masuk di bawah lantai. Dan ya buat saya tidak manusiawi. Yang seharusnya saya dapatkan di situ seperti makanan layak, tempat tidur yang layak. Bahkan ketika saya tidak mendapatkan makanan yang layak, saya membeli sendiri. Lalu makanan saya dibuang dengan begitu saja gitu. Dan itu yang membuat saya ini beli sendiri gitu loh. Dan jujur buat saya kayak ya seperti itulah, tidak manusiawi ya, dan Seorang buruh migran yang berasal dari Trenggalek, Jawa Timur, berinisial KH, berumur 22 tahun. Pada tahun 2019 dilecehkan majikannya yang seorang kakek berumur 70 tahun warga Hong Kong. KH baru bekerja selama 4 bulan dan masih dalam masa potongan. Meski KH sudah mengancam majikannya akan dilaporkan polisi, tetapi kakek tersebut tidak bergeming. Pada kesempatan saat libur tiba, KH memutuskan untuk tidak pulang ke rumah majikannya dan melaporkannya ke kantor polisi dengan bantuan organisasi. Namun kasus KH tidak dapat ditindaklanjuti karena kurangnya bukti. Kasus pelecehan juga dialami BMI yang berinisial MN. MN sudah bekerja 1 tahun lebih di Hong Kong. MN dilecehkan hingga MN hamil dan melahirkan seorang anak. Hingga saat ini kasus MN masih di persidangan.
Sejenak ku tersadar, api ini tak pernah padam. Sejenak ku rasakan mengalir darah berlawanan. Di terik panas ini kami tetap tegak berdiri, suarakan keadilan, segalanya kami pertaruhkan. Anda sampai karena Anda bergerak, tak ada yang tak mungkin jika kita lakukan. Jadilah harapan dan jangan hanya berharap. Tuhan dengarlah suara kami berjuang. Sejak adanya pandemi yang terjadi di akhir ke 2019 tahun sampai saat ini, banyak dampak buruk yang dialami buruh migran. Gaji tidak naik, larangan libur, social distancing, pekerjaan bertambah, tidak diperbolehkan keluar dari rumah. Berdampak psikologis mental bagi buruh migran itu sendiri. 4 bulan nggak stres juga nggak bisa libur gitu. Memang diganti uang tapi kerjaan juga banyak, mereka juga di rumah kan, kerjanya juga anak-anaknya semua di rumah. Waktu genting-gentingnya itu aku disuruh di rumah, tapi dibayar malah. Nggak boleh libur, pun libur harus di rumah, gitu susah gitu. Iya, kerjaan bertambah. Kita belanjanya seminggu 1 kali. Terus saat libur gimana? Kalau libur kita juga maksa kalau gitu. Soalnya kita mau kirim uang atau gimana gitu. Pulang libur kayak mereka kurang enak aja itunya. Terus syutuk dulu, badannya semua disemprot, habis itu kita mandi. Terus ya gitu, bersih-bersih diri dulu baru lanjut kerja lagi. Nanti keluar mau buang sampah juga seperti itu Kak, malam. Kayak kita didiskriminasi aja Kak. Soalnya kalau kita bus pulang libur, semua harus kayak ngelihatnya sinis gitu. Udah cepet bersih-bersih, ini semua kotor gitu-gitu. Tapi kalau mereka keluar, mereka juga keluar biasanya, tapi kalau siang gitu. Tapi kalau kita kayak kesannya kayak gimana? Mungkin demi keamanan, demi kesehatan para TKW. Jadi harus menuruti. Jadi kita menurut aja. Nah, demi kesehatan kita agar nggak tertular sama yang lain. Merasa nggak adil sih. Kenapa kita sebagai pekerja migran kayak dibedakan gitu ya? Mereka yang majikan-majikan boleh-boleh aja banyak orang, duduk banyak orang, sedangkan kita nggak boleh. Kasihan yang kena denda, gaji kita cuma sekian, dendanya sekian. Gaji saya 4630, gaji standar, dendanya 5.000. Iya nggak adil lah. So have a pandemic, you can holiday. Your employer can you? Yeah, when my previous employer I have my my rest day, and they support me also. Oh, okay. That time. I felt so depressed. I saw many working in the depressed. Depressed, and then so clean, so up to clean. And yes, and so depressed. That's why I hope this pandemic will be. Ciao lah. Yeah, no more lah. Okay. That's all. Okay, thank you so much for your time. Okay. Pada awal tahun 2022, Hong Kong mengalami lockdown. Lebih dari 2,04 juta orang terinfeksi. Sedangkan yang meninggal dunia sebanyak 10.599 orang. 204.384 orang masih dirawat positif aktif. Serta 1.821.698 pasien dinyatakan sembuh. 15% dari 7,4 juta orang Hong Kong sudah terinfeksi COVID-19. Pemerintah Hong Kong memang membatasi siapa yang boleh tinggal di karantina.
dan nggak mungkin langsung dijemput. Berarti tidak semua buruh migran yang ada di Hongkong ini bisa tinggal di karantina? Iya, kan waktu itu kan memang ada kategori khusus, ya. Ada kategori khusus siapa yang bisa tinggal, dan apalagi Hongkong waktu itu tidak ada tempat karantina. Bahkan rumah sakit juga nggak mampu memuat orang yang kena COVID. Ya, bahkan buruh migran yang masih positif pun suruh pulang. Buruh migran nggak punya tempat tinggal, rumahnya dia majikan. Ya, rumahnya dia majikan bilang kamu COVID kan, aku nggak mau nampung kamu. Terus buruh migran telepon ke pemerintah, ke nomor-nomor pemerintah Hongkong, jawabannya semuanya tempat penuh. Pemerintah Hongkong akhirnya menambah jumlah tempat fasilitas karantina itu. Masyarakat Hongkong juga sama-sama mendesak nih. Banyak PRT migran yang tertular COVID. Banyak pula majikan yang tidak menyediakan kebutuhan seperti obat-obatan, masker dan vitamin, serta makanan yang cukup. Selain itu, PRT migran harus tetap bekerja di dalam rumah meski mereka sudah dinyatakan positif. Kita melakukan kerja solidaritas ya dengan teman-teman buruh migran, kemudian juga dengan masyarakat Hongkong sendiri, dan juga semua pihak lah ya, yang itu memang mereka memberikan support untuk buruh migran. Nah, yang kita lakukan adalah memberitahu bagaimana kondisi migran di tengah pandemi, kebutuhannya apa, dan bagaimana cara mereka membantu. Kita memberikan dukungan secara mental ataupun semangat untuk mereka yang terkena COVID atau mereka yang sedang sakit. Yang kedua adalah kebutuhan apa yang mendesak, yang dibutuhkan di majikan sehingga kita bisa mengirimkan atau memberikan kepada pesakit tersebut atau yang sedang positif. Waktu itu yang kita lakukan adalah kita langsung memanggil pengurus JBNI. Nah, waktu itu JBNI meluncurkan satu tim yang namanya tim cepat tanggap Omikron. Bagaimana kita bisa merespon cepat kebutuhan teman-teman dan bagaimana kita bisa membantu mereka. Nah, waktu itu tim cepat Omikron JBM ini terdiri dari perwakilan organisasi. Ya, yang kedua adalah kita juga bekerja sama dengan lembaga lain seperti Mission, APMM, Betul House, dan juga teman-teman lokal. Ya, untuk meyakinkan bahwa kebutuhan kita terpenuhi. Karena kita tahu kita nggak punya begitu banyak, kita nggak punya uang ya untuk membeli obat-obatan dan sebagainya. Nah, yang bisa melakukan itu adalah lembaga lain ya. Tapi waktu itu JBM juga bekerjasama dengan namanya ASEAN Migrant Coordinating Body ya. Itu adalah sebuah aliansi yang memang anggotanya dari kebangsaan lain. Dan kita membuka namanya donasi terbuka. Nah, donasi terbuka ini mendapatkan dukungan yang cukup banyak karena kita juga memberitahu ini kepada masyarakat apa yang terjadi pada PRT migran saat mereka terkena Omikron. Banyak teman-teman yang dibuang di jalan, di terminit, disuruh tinggal di rumah sendiri, mereka nggak dapat makanan apapun. Donasi dari kawan-kawan ada yang dari Indonesia, ada yang sudah diberikan kepada apa itu namanya lembaga seperti Mission dan juga dari JBMI, dan juga dukungan dari orang-orang lokal yang memberikan bahan makanan, obat-obatan tersebut. Sangat terbantukan dengan peranan teman-teman lokal ya, yang bisa bahasa Cina, dia bisa menerjemahkan alamatnya dalam bahasa Cina sehingga saat ada apa ya, saat teman-teman ini kena Omikron dan mereka kan butuh bantuan cepat, maka dengan adanya orang-orang lokal ini, anak-anak muda dan sebagainya, maka bantuan itu segera tersampaikan. Apa namanya? Sama dengan kawan-kawan yang lainnya, ada sebagian yang mengalami positif tapi tetap masih mau tetap membantu dan meneruskan kronologi, mencatat segala sesuatunya dan mempersiapkan dengan baik. Itu yang membuat apa ya, terharu lah bagi saya sendiri. Itu adalah hal yang luar biasa.
I am from America. I am a PhD student from the University of Michigan. And today I will be talking about why I am willing to help migrant workers during the Omicron crisis. Because I feel that Hong Kong society would not be able to function without the labor of the migrants. And I feel like they care about the families and our children, and no one really cares about them. And so when they were sick, I felt it was my moral obligation and responsibility to help them. Today we will be assigned a route to take packages of food, medicine, masks, antigen tests, and a few drinks. I will board a GoGo van or a Lala Move van, and then the driver will take me to 10 to 15 destinations per day, and then I will text the migrant and let them know that I am downstairs, and then I will bring it up to them. I think every trip would take maybe about 3 to 4 hours every day, depending on the traffic. I think the longest I've gone was 6 hours. Delivered in Yuen Long, and Sha Tin, and Sheung Wan, Hong Kong Island. I think the furthest that we've delivered was in Cheung Chau, which is an outlying island. Mission and the Office for APMM would provide us with lunch and dinner before and after every day, where we would go and deliver the packages. And in terms of how I view the migrant workers who are not noticed by their employers, I find that really disappointing and unfortunate, because migrant workers, they occupy such a large portion of our society, and without their labor we wouldn't be able to function. And so I think it is vital for everyone to take part and to take notice how crucial they are in the functioning of Hong Kong society. Thank you. 咁我係香港人啦，但係其實我係之前由上海到香港嘅，即係唔喺香港出生嘅，係咯。I don't think I have any like special reasons for doing that, and also I don't think it's about identity. As I just said, I'm not a Hong Kong person, like born in Hong Kong, and I was from Shanghai like 15 years ago. And also, I think at the time when the COVID outbreak in February and March, I have already been hanging out with the migrant workers for several months. And you guys treat me like one of your sisters, and I feel like I'm one of your group too. So when you are in crisis, I feel like I'm in crisis too. So when I heard about that you need help, I think definitely, and it's naturally that I would do what I can. And I also know that if I was in crisis, if I got COVID, and because my family is not here, and you guys will help me too. So there's no like special reason as I'm not just like that. For our delivery team, I think we have like division of labors, we have different tasks. And sometimes I help with order Lala Move or GoGo van. Sometimes I help pack the stuff, the supplies. And sometimes I help with like translating the addresses I got from the organizers that you got from your own like community, that the ones who requested to have the package delivered. So the address were usually in Bahasa, but we need in Bahasa, and then you guys translate it into English. But we need the address in Chinese, because usually the delivered driver only knows the Chinese address. So that's also what I do. And sometimes like every once or twice a week, I will deliver outdoor to the addresses. Yes. Okay, so at first, when we don't have this like good system, at first the system is not very effective. We are doing the delivery on foot. At that time, I think Joe and Lai was the one who worked to the new territory, the very far away places to deliver. And I'm the one who was assigned to the Hong Kong Island. But then later, Johanny came to our team, and she's the one who optimized our system, and she arranged the route for us. So at that time, every day we will go to the KUC, and we pack the stuff with a GoGo van driver, like 16 or 17 packs together. And then, because Johanny already optimized the routes, so this time we can go to the faraway places, and it's very effective. Like I went to Tumon, and sometimes the islands, and sometimes the new territory like that. Yes, the transportation is not on foot. I went with the GoGo van driver. They usually drives me to everywhere, and I just went off the car and take all the package and went to the actual address of the sisters. And the meals, okay, the fencing house, the shelter, they provide meals, and I think the KUC, the church provides the meals for us, so it's totally free. I think until now, I still think it's beyond my reason to think about that.
someone who lives in your home and take care of your kids or the elders who will be like totally neglected by the employer, it doesn't make sense to me. But I think it's good that they, at least some of them, knows the organizers, knows the community, so they can at least call for help among their own community. That's good. But I think this part I will speak in Chinese. Is that okay? Yeah, I will speak in Mandarin. 我觉得还有一个问题呢是。在新冠爆发的那一个阶段，大概是1-2个月的时间之内，香港的政府其实没有做一些特别有用的这个措施，因为其实我们可以想象得到当时的这个香港的家庭内部的这种紧张的状态，因为香港的这些家庭他们自己都很担心自己家人的情况。那这个如果再多一层这个家中的这个migrant workers 的这个状况，肯定他们之间的这种紧张的状态会比过去要更严重。可是政府在明知有可能会发生这样的情况之下，却没有提前准备任何的这种纾困的措施，所以在疫情最集中爆发的那几周时间之内，我觉得那些被完全遗忘在家中的姐姐确实度过的是非常痛苦的一段这个阶段。然后我经常接到，就因为我出去送东西的时候会跟那些姐妹联系，所以我看到她们的状态，其实我现在也觉得很难忘。对，就是这样。Akan terus berlawan, kami akan rebut masa depan. Kami akan terus berlawan, kami akan merebut masa depan. Berjuang bersatu buruh migran, bangun kekuatan. Bersatu padu tuntut perubahan, bersatu tekad dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tanah kita genggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan. Di bawah rezim tirani, ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Bersatu padu tuntut perubahan. Nama saya Yohani dari Mission for Migrant Workers. Since we did a mission for migrant worker exist. Mission for Migrant Workers established in 1981. So year 1981.
So it's been already 41 years. So we have already celebrated our 41st anniversary last year. Mission for migrant worker established specifically for migrant worker Indonesia. Oh no, because mission for migrant workers now is for all the migrant workers. We help migrants no matter what is their nationalities. So people come to us from, like, most of them from the Filipinos, some Indonesian, also people from we helped also workers from Sri Lanka, Indian, Nepal, Bangladesh. There's also our service for everyone who migrant workers here. So, but before, when we started, it was for Filipino workers. So, but then we also helped other nationalities. So now in the name it's Mission for Migrant Workers. Before it's Mission for Filipino Migrant Workers. So we dropped the name of Filipino. So now our services is open to all nationalities. Pada tahun 2015, PRT Indonesia sebanyak 150.239 orang. 99% adalah perempuan. Jumlah ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Indonesia menempati urutan kedua setelah Filipina yang berjumlah 172.861 pada tahun 2016. Hingga saat ini lebih dari 340.000 pekerja migran di Hong Kong. Pada tahun 2016 ada 144 PRT meninggal dunia. Mayoritas karena sakit. 24 orang berasal dari Indonesia. Dan 6 orang terjatuh dari jendela. So actually from these few years, I think starting 2015 to now, around these 10 years, every year we have handled around 1,000 to 2,000 cases. So last year, 2021, we handled 2,300 cases and more, over 2,300 cases. Meaning those are cases of labor disputes or police case that we need to provide case assistance, case guidance to them, meaning they need to follow up the case. But we also, because we not just provide case assistance, we also have outreach activities, provide PPEs or distribute, the mooncakes or flyers to the workers in the migrant care centers, in the MCCs, in the outreach. We also reach out to more than we also reach out to more than 12,000 of migrants last year. And then in the outreach and together with the cases, we addressed inquiries of rights-based inquiries, like if the workers ask about, what is my rights in the employer's home, or if I have bad working conditions. We helped more than 8,000 workers with that. Yeah, last year. This is actually most of the cases. Over 70% is related to labor rights, labor disputes. Meaning, most of them are maybe like, I'm terminated, I have nowhere to go, but I also have some unpaid wages, or I'm finishing my contract, or my employer already gave me 1 month of notice. So I want to know how to calculate my claims. So majority is labor related, like working problem, related to working problem. So, but a few percent it's very serious. So 1% is physical abuses, and then some sexual harassments. So
1% you can see, like if we handled 2,300 cases, we have around 20 to 30 which is being physically abused. So of course these are extreme cases. It's not like everyone, it's not a very big percentage, not very common, but still it's very serious, because that means in 1 year only the workers coming to us already around 30 which is being abused. So abusers, it's a very serious cases as well. So this is only talking about those who reported the problems. We believe that maybe some workers who did not ask for help. Yeah. This last question is, treatment to handle all cases. Yeah, I think of course it's difficult. We can't handle all the cases, because it's also like not all the cases, like what I said, it's not many of the workers, they will not report or share the problem when they experience the problem. Like sometimes it's after 8 months, after 1 year, they want, I really cannot bear with the situation, or it's very unlucky that even that I'm being terminated, I don't have a job, and then that's when they come to us. So it's of course as the service provider, it's difficult, because if without the help of the migrants organizations, then it's very hard to reach out to the workers, because if they don't have, like for example Suwati, if she don't have the card, she called us, or if she don't, it's the labor who gave her the card. You go to this organization, go, right? Like if it's not the other Indonesian workers helping the other Indonesian or the Filipino workers, like the domestic workers helping themselves. If not, then no one knows about our organization also, because they will we can't reach out to them in the employee's house unless they call us or they tell us what is the problem. And of course for now it's actually many cases, like 2,000 plus or even more. So we also need help with like volunteers, or not just there's migrants who help the migrants, the fellow migrants, and also we also trained the volunteers to help with the cases also. Okay, thank you, Johanny, for your time. I know. So today's very busy. Okay, thank you so much. Bye bye.